Bang Deddy, berapa sih biaya KPR dan cicilan untuk rumah subsidi di Pesona Koripan 10? Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol, salah satu marketing dari Pesona Koripan Group. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang biaya KPR dan cicilan rumah subsidi di Pesona Koripan 10. Pokoknya pantau terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sekarang. Pesona Koripan. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di saat survei, jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bahas untuk biaya dan cicilan rumah subsidi di Pesona Koripan 10, nah teman-teman harus paham dulu bedanya rumah subsidi dan rumah komersil. Nah kemarin sudah kita bahas juga di episode kedua tentang persyaratannya. Nah kalau teman-teman memang belum bahas, belum tonton tentang persyaratan di episode gua kemarin, baiknya tonton dulu aja. Jadi setelah paham persyaratannya, baru kita ke biayanya gitu. Jadi untuk biaya mungkin nanti ya akan kita kasih tahu. Cuma di sini saya akan sedikit infokan ke teman-teman untuk rumah subsidi ya khususnya. Jadi kalau rumah subsidi itu yang memang berada di sekitar area Jabodetabek itu pasti harganya sama. Gitu, jadi harganya sama. Jadi teman-teman mau cari di daerah Bekasi, mau cari di daerah Cibitung, mau cari di daerah Bogor, di Jonggol, di Cilengsi, pokoknya sekitar Jabodetabek harganya udah pasti sama. Gitu. Kalau memang harganya yang lebih dari yang dikeluarkan sama pemerintah, berarti rumah komersil tuh. Jadi tahun ini pemerintah memberikan harga di 185 juta. Jadi harganya sama, persyaratannya pun sama, cicilan pun sama. Gitu. Jadi teman-teman harus paham ke situ dulu. Nah, yang kemarin kita bahas kan tentang persyaratannya tuh. Berarti persyaratan pun sama. Di video kali ini berarti tentang harganya dan cicilannya. Gitu. Jadi biar teman-teman kalau dari step ke step itu jadi biar paham semuanya. Iya. Jadi nggak lompat-lompat gitu yo. Iya benar. Iya. Step by step ya. Jadi itu dulu. Berarti rumah subsidi itu harganya sama. Nah, itu dulu catat tuh. Nah, dari rumah subsidi yang harganya sama di 185 juta, cuma developernya beda-beda. Gitu. Kalau Pesona Koripan itu adanya di daerah Cilengsi. Gitu, yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang bekerja di area Jabodetabek. Mungkin kalau yang ada di Cibitung, mungkin di daerah Bekasi, sama rumah subsidi, cuma developernya beda-beda gitu loh. Iya, ketentuannya pun beda-beda pasti ya. Apanya? Ketentuannya pasti beda-beda juga. Ketentuan mungkin biayanya beda-beda gitu. Jadi kalau untuk ketentuan biayanya pasti beda-beda. Mungkin ada yang cuma DP 1 juta, yang 500.000 gitu, banyak. Cuma balik lagi lihat lokasinya dulu. Kalau rumah itu bukan sekedar biaya KPR-nya, cuma lihat juga lokasinya. Kira-kira perkembangan ke depannya bagus apa enggak, kan gitu ya. Jadi banyak yang bilang, oh di sono kok DP-nya segini, kok di sini segini gitu, banyak karena yang sama itu cuma harganya yo. Oh ya. Gitu, jadi harganya. Nah, jadi harganya sama. Nah, dari harga yang sama ini kan paling enggak teman-teman lebih pilih-pilih gitu kan. Lebih pilih-pilih di saat mencari rumah subsidi karena harganya sama, cicilan sama, persyaratan pun sama, paling enggak pilih yang speknya berbeda. Pasti yang lebih bagus dong. Yoi. Gitu. Nah, di sini gua kasih 4 tips sebelum kita sebelum kita ke biaya sama ini ya, angsuran ya. Gua kasih tip dulu. Di sini ada 4 tips di saat teman-teman ingin mencari rumah subsidi. Yang pertama itu karena harganya sama, paling nggak teman-teman lihat berapa sih tipenya. Benar. Gitu. Nah, tipe kan beda-beda. Kan tadi gue bilang, developer itu masing-masing tipenya beda-beda. Kalau di kita di Pesona Koripan 10 itu tipenya 30/60. 30 bangunannya, 60 tanahnya.
Kalau teman-teman ingin yang tanah lebih luas, berarti pilih yang hook. Tapi itu di luar KPR, karena hook itu dibayarkan secara cash. Gitu. Jadi lihat pertama tipenya. Kalau di tempat lain mungkin masih ada yang tipe 22 ya. 2260, 2760, 2860, 2960. Tapi kalau 30 per 60 udah paling besar. Itu paling besar. Nah, itu yang pertama dicatat tuh. Yang kedua, di saat teman-teman ingin cari rumah subsidi, lihat double dinding atau single dinding. Gitu, karena masih ada rumah subsidi yang single dinding ya, kayak kontrakan satu dinding. Kalau kita sudah 2 dinding. 2 dinding jadi 1 ya. Jadi berarti satu kita tetap. sama tetangga punya jatah dinding masing-masing. Masing-masing, benar. Jadi 2 dinding. Kenapa? Kalau 1 dinding itu ya suara ya kayak kontrakan lah. Iya. Ya jadi suara juga mungkin kedengeran. Iya. Terus saya mau maku-maku juga yang ngeri tembus kan gitu ya. Kalau double dinding kan ya agak tebel lah. Suara juga lebih nggak terlalu kedengeran. Terus di saat teman-teman mau renovasi juga nggak harus bikin dinding baru lagi. Karena dari depan ke belakang, ke atas, ke bawah itu sudah double dinding semuanya. Semua gitu. ya. Iya, bukan cuma depannya doang kelihatan double dinding, dalamnya enggak, kita semuanya double dinding. Double dinding. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat row jalannya. Iya. Jangan gara-gara jalan lu berantem sama tetangga yuk. Banyak kasus kayak gitu, Pak. Ada. Jalannya sempit banget. Ya jalan sempit, giliran ada tamu, parkir mobil depan rumah aja nggak tenang. Iya. Ya kan, pernah ngerasain lah. Jadi parkir mau ditinggal juga nggak tenang, takutnya ada yang lewat. Iya, nggak enak. Nah, kalau di Pesona Koripan itu jalannya luas. Gitu. Itu kelebihan dari Pesona Koripan. Kalau di kita row jalan lingkungannya itu di 6,5 meter. Cukup 2 mobil papasan ya? Cukup, malah bisa lebih. Bisa lebih. Kan. Karena kan di situ ada saluran, ada resapan, ada pengerasan. Dan untuk pengerasannya aja, untuk 2 mobilnya udah cukup. Cukup. Gitu. Karena di tempat lain masih ada yang lebarnya cuma di 5 meter. Ada yang 5,5 meter, 6 meter. Nah, ada juga yang 6,5 meter. Tapi kalau untuk 6,5 meter itu udah cukup besar banget. Udah cukup besar. Itu row jalan lingkungannya. Dan row jalan utamanya kita di 10 sampai dengan 12 meter. Itu lebih besar lagi. Iya, dan sudah kita beton. Dari beton semua. Dari beton berarti semua. sebelum pembangunan setiap Pesona Kahuripan, kita fokusnya ke jalan dulu berarti. Jalanan dulu. Jadi jalanan dulu kita beton. Jadi jalanan dulu jadi baru kapling, walaupun sudah keinjak-injak beko, keinjak truk. Karena kita kasih kualitasnya memang bagus. Jadi nggak takut hancur yo. Iya. Iya, karena banyak di luar sana yang ngecor jalanan belakangan, takut rusak. Iya. Sebenarnya mereka takut karena mereka memberikan kualitasnya yang memang nggak bagus, makanya takut rusak. Iya. Kalau kita mah memang yang bagus, makanya nggak takut rusak. Taruhnya rusak juga akan kita beton lagi. Iya. Tuh, jadi yang ketiga itu lihat row jalannya besar apa kecil. Terus yang keempat, di saat teman-teman cari rumah subsidi karena harganya sama, lihat seperti apa track record dari developernya. Developernya benar. Itu yang penting tuh. Nyarinya gampang, lihat di YouTube-nya mungkin, di Google-nya mungkin ya, di TikTok, di IG, pokoknya di medsos lihat Pesona Koripan seperti apa. Karena kita sudah lebih dari 13.000 unit yang udah kita bangun yo. Nah, sama lihat tingkat pembangunannya yo. Iya. Gitu. Kira-kira berapa lama nih Pesona Koripan 10 jadinya? Kalau Pesona Koripan 10 ini sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan juga udah jadi rumahnya. Udah kelihatan rumahnya. Udah bisa akad kredit kayaknya. Iya. Gitu. Jangan sampai teman-teman misalkan booking di hari ini sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan rumahnya nggak jadi-jadi. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ada aja. Jadi mereka yang kecewa udah nggak mau KPR lagi karena pernah ketipu seperti itu. Makanya jangan tertipu dengan yang bookingnya murah, DP-nya murah. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Tertipu dengan itunya. Cuma lihat lagi tingkat pembangunannya. Ini kira-kira Pesona Koripan 10 ini jadinya kapan? Terusnya kalau mungkin misalkan ke developer lain, kira-kira jadinya kapan? Jangan sampai booking fee-nya sudah masuk, DP-nya sudah masuk, persyaratan sudah masuk, rumahnya nggak jadi-jadi. Iya, benar. Gitu. Bahkan ada juga developer yang rumahnya dibangun ketika sudah akad. Sudah akad. Udah akad baru rumahnya dibangun. Nah, itu. Ya kalau belum akad rumahnya belum dibangun. Ada juga yang kayak gitu, ada macam-macam. Gitu. Iya, macam-macam. Jadi yang keempat itu lihat track record developer seperti apa, lihat progres pembangunan seperti apa. Nah, kalau di Pesona Koripan 10 tinggal tonton channel YouTube gua aja. Karena bukan cuma persyaratan dan biaya, nanti gue juga akan pantau progres pembangunannya dari awal sampai jadi, sampai teman-teman akad kredit. Gampang.
gampang nyarinya gitu. Semuanya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di channel gua. Nah, itu kelebihan channel gue itu, yo. Jadi berarti ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena harganya sama, cicilan sama, persyaratan sama. Yang pertama, lihat tipenya tipe berapa. Benar. Yang kedua, double dinding atau single dinding. Yang ketiga, row jalannya besar atau kecil. Sama yang keempat, lihat track record developernya, sama lihat progres pembangunannya. Iya, nah, itu ceweknya cuma 4 ya. Cukup itu dulu dah. Iya. Gitu ya. Jadi biar teman-teman lebih teliti lagi. Nah, langsung kita bahas ke biaya nih. Biaya. Iya kan? Untuk rumah subsidi di PK 10 ya. Iya, biayanya. Karena Pesona Koripan itu dari Pesona Koripan 1, Pesona Koripan 2, sampai dengan Pesona Koripan 9 kemarin. Itu biayanya beda-beda, yo. Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang all in-nya 13 juta waktu Pesona Koripan 1. Ada yang all in-nya sampai 28 juta, Pesona Koripan 6 dan Pesona Koripan 7. Ada yang all in-nya cuma 4 juta kemarin di Pesona Koripan 9. Dan yang sekarang Pesona Koripan 10. Nih, gue bongkar. Untuk per hari ini nih, gitu. Nah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 Agustus. 2 September. Agustus aja. 2 September 2024. Jadi kalau teman-teman ingin menanyakan, takutnya dia buka YouTube guanya di bulan Desember, takutnya udah berubah, kali aja ada promo kan gitu ya. Iya. Nah, untuk saat ini, jadi untuk biayanya itu yang perlu disiapkan sampai dengan akad kredit itu semuanya itu di 16.550.000 ya. Itu apa aja sih ya? Apa aja? Banyak. Itu sudah semuanya yo. Jadi teman-teman udah nggak keluar biaya lagi di 16.550.000 itu. Yang pertama sudah termasuk booking fee. Booking fee berapa? Booking fee 1 juta. Booking fee 1 juta. 1 juta. Cuma sebelum booking fee ya teman-teman konsultasi dulu. Iya, masalah persyaratannya. Seperti ya, di video yang sebelumnya. Di episode 2 tuh kalau teman-teman memang udah paham, ya datang ke sini. Misalkan ya tetap akan gue jelasin lagi. Nah, misalkan sudah paham persyaratannya, tidak ada kendalanya, berarti tinggal siapin uang 1 juta aja. 1 juta. Berarti KTP, ya siapin tuh data dirinya, KTP, NPWP, BPJS Kesehatan. Kalau sudah menikah berarti KTP suami istri. Udah cukup itu dulu. Booking fee, setelah booking fee nanti akan saya kasih form BTN namanya. Ya, formulir. Di situ nanti ada buat tanda tangan lurah, ya, untuk surat pernyataan tidak memiliki rumah, ada surat pernyataan penghasilan yang harus distempel sama tanda tangan tempat kerjanya. Nanti ada banyak lagi lah, ada form birunya. Jadi booking fee baru nanti saya kasih beberapa persyaratannya. Nanti saya jelasin di situ apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, itu dulu. Setelah lengkap persyaratannya, misalkan di minggu depan lengkap nih, Bang Deddy, saya sudah lengkap persyaratannya. Oke, bawa lagi, kasih ke saya lagi. Nah, setelah kasih saya, nanti saya cek dulu kira-kira ada kekurangan atau enggak, baru kita proses ke bank. Nah, selama proses ke bank, misalkan ada hasil nih, misalkan, Pak, ini sudah ada hasilnya, Bapak sudah di ACC oleh bank, sudah keluar SP3K-nya misalkan. Berarti baru tuh mulai bayar DP-nya. Bayar DP? Iya, jadi kalau memang belum keluar hasil, belum ACC, DP-nya jangan dibayarin. Nah, DP-nya itu, DP-nya 1%. Di 1.850.000. Ya. Terus sama biaya administrasi, notaris, pajak, dan lain-lainnya itu di 10 juta. 10 juta. Jadi total DP-nya di 11.850.000. Gitu. Itu 11.850.000. Misalnya, kita pada saat ADD ngasih tahu kita baru ada budget 5 juta. Kira-kira kita boleh nggak kita angsur untuk DP-nya gitu? Dicicil maksudnya. Dicicil gitu. Bisa, karena ini untuk akad kredit itu kan bisa sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan. Benar. Jadi selama 3 bulan, 4 bulan ke depan boleh teman-teman nyicil. Misalkan sebelum prosesnya misalkan masih berjalan belum ada hasil, misalkan teman-teman, Pak Deddy saya mau nyicil DP-nya 5 juta dulu nih. Nggak apa-apa, karena DP-nya itu terpaitnya tidak di ACC itu akan balik 100% kok. Oh, kita bisa refund ya? Iya, dari sekarang dicicil nggak apa-apa, nggak harus nunggu itu di ACC juga nggak apa-apa. Karena terpaitnya memang tidak di ACC, uang DP itu akan balik 100%. 100%. Gitu. Tapi kalau teman-teman memang persyaratannya yang sudah saya sampaikan kemarin nggak ada masalah, ya biasanya mau di ACC. Jadi jangan takut nggak di ACC. Gitu. Tenang aja. Iya, kecuali
lu bohong sama gua, Iya. checking bilang yang bagus, ternyata nggak bagus. Gitu. Iya, Jadi benar-benar transparan lah di saat iya, teman-teman benar. konsultasi. Itulah pentingnya survei ya. Pada saat survei, pada saat di prospek sama Adedi, lebih baik jujur dari awal. Benar. Kalau memang ada keraguan atau sifatnya rancu, baru ngobrolin lagi sama Adedi. Kira-kira ada solusinya, gitu. Jadi ada solusinya. Oh, Bapak harus begini. Gitu. Jadi kalau memang selama memang persyaratannya bagus, insya Allah di ACC. Nah, misalkan uangnya udah siap nih. Nanti aja deh Bang Deddy, kalau saya sudah di ACC baru saya bayar semuanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau dibayar semuanya, mau dicicil nggak apa-apa. Patokan kita yang penting sebelum akad kredit itu harus sudah lunas semua. Benar. Misalkan akad kreditnya di November, berarti harus sudah lunas semuanya tuh. Atau Desember akad kreditnya berarti harus sudah lunas semuanya. Mau dicicil misalkan ada duit 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cicilnya ke developer, jangan ke gua. Iya benar. Iya, ke rekening developer. Jadi teman-teman nanti dapat kwitansinya. Jadi jangan pernah transfer ke rekening marketingnya. Jangan keenakan marketingnya. Jangan kayak iya. Ntar marketingnya keenakan. Dikira uang jajan. Iya. Nah, itu masalah DP tadi tuh. Jadi di total di 11.850.000. Mau dibayarkan setelah di ACC silahkan. Mau dicicil misalkan dari sekarang juga silahkan. Jadi kalau DP itu terpaitnya tadi yang gue bilang, jika terpaitnya tidak di ACC itu akan balik 100%. Yang penting pembayaran DP harus sudah selesai pada saat sebelum akad kredit. Itu betul poinnya. banget. Jadi disiapin tuh. Gitu. Atau nanti pas mau akad kredit baru langsung saya lunasin juga nggak masalah. Gitu. Tapi anaknya dicicil ya biar nggak terlalu berat. Benar. Gitu. Selanjutnya setelah DP ya? Setelah DP itu kan sudah di ACC tuh, berarti bayar DP-nya. Setelah bayar DP nanti teman-teman buka rekening BTN Batara. Benar. Kalau belum di ACC jangan buka rekening BTN dulu. Nanti aja setelah di ACC. Nah, itu diisi saldonya sekitar 3.200.000. Itu kan rekening pribadi. Iya. Ya, teman-teman nanti buka rekening BTN Batara, diisi saldonya tuh. Diisi aja dulu, biarin dulu. Ya, biarin dulu di situ. Boleh 200.000 dulu nggak apa-apa. Patokannya nanti menjelang akad kredit baru diisi saldonya pokoknya full di 3.200.000. Tahu nggak lu buat apa tuh? Iya, itu buat apa aja sih ya? Kita kan nggak tahu nih. Nanya dong, makanya. Itu buat apa aja sih itu 3.200.000? Apa tahu, pura-pura nggak tahu loh. Ya, kita mah pura-pura nggak tahu. Ya, jadi 3.200.000 itu fungsinya buat apa? Itu untuk angsuran pertama dan biaya proses akad kredit. Biasanya ada nanti di SP3K-nya itu. Untuk biaya-biayanya total yang harus dikeluarkan berapa? Biasanya ada di SP3K itu. Ada yang 2,8, ada yang 3.100.000, ada yang 2,7. Jadi tergantung tenornya. Jadi tenor 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun itu beda-beda biaya prosesnya. Jadi pokoknya disiapin aja sekitar 3.200.000. Misalkan kepotongnya cuma 2,9 nantinya sisanya juga kan masuk ke rekening pribadi. Benar, buat bisa kita diambil lagi. Atau gimana. Iya, atau ditambahin nggak 3.200.000, saya mau isi 5 juta juga nggak masalah. Itu mah kan ke rekening pribadi. Cuma nanti pas akad kredit itu akan ke debit tuh. Iya, auto cicilan debit, pertama langsung sama biaya proses. Gitu. Ya, boleh buka dulu 200.000 dulu menjelang akad kredit dipulin. Itu nggak masalah. Itu untuk masalah buka rekening BTN tuh. Jadi nanti setelah di ACC. Jadi bertahap ya. Nah, setelah itu misalkan pas mau akad kredit nih, misalkan sudah di bulan November ataupun Desember misalkan. Pak, hari Sabtu nanti akad kredit. Karena sudah ada jadwal nih untuk hari Sabtu akad kredit ataupun undangannya. Berarti siapin materai sekitar 50 lembaran deh. 50 lembar. Ya kalau diuangkan misalkan sekitar 500 ribuan. 500.000. Ya boleh diuangkan nitip ke kita, nggak masalah. Mau beli sendiri juga nggak apa-apa. Kalau beli sendiri mah di luar 12.000. 12.000. Mendingan beli sama developer dah. Ya boleh. Ataupun ke kantor pos juga 10.000. Sama aja sih. Iya, kalau di luar mah udah 12.000. Jadi itu boleh beli sendiri, boleh nitip ke kita. Itu sih nggak terlalu dipermasalahkan ya. Nah kalau memang di total semuanya, ya di total semuanya dari booking fee 1 juta, terusnya DP di kita total dari 11.850.000, terusnya buka rekening BTN di 3.200.000 dan materai, jadi total semuanya itu di 16.550.000. Benar banget. Gitu. Jadi bukan langsung bayar nih 16.550.000. Enggak gitu ya. Bertahap ya. Bertahap yang tadi udah gue sampaikan. Gitu. Jadi
itu untuk biaya di Pesona Kodipan 10. Iya. Paham nggak, Leo? Paham, Mak. Paham ya? Paham. Jadi nggak takut-takut, Kak. Iya. Soalnya kan kita mikirnya, waduh 11 juta nyari duit dari mana nih kalau langsung abrak-abrak begitu kan. Tapi kan kalau ternyata ada yang tadi ada diinfoin ternyata bisa diangsur, lah tenang, lega kan kita. Tapi dengan DP itu, ya teman-teman tadi yang dapat double dinding rumahnya. Apalagi di Pesona Kodipan 10 ini ada peningkatan tuh. Peningkatan mutu, sudah ada dapurnya dan sudah ada tembok belakangnya. Udah gitu lokasinya. Lokasinya juga keren banget. Nih, makanya jarang banget rumah subsidi yang memang di pinggir jalan provinsi. Kebanyakan 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 5 kilo, 6 kilo dari jalan provinsi masuknya. Gitu wajar kalau memang mereka DP-nya rendah. Iya, kenapa kita tinggi? Karena lokasinya. Gue inget di Pesona Kodipan 7 itu all in sampai terima kunci 28 juta aja 2 bulan habis. Makanya gue yakin untuk Pesona Kodipan 10 ini kayaknya nggak nyampe 2 bulan habis. Sekarang aja udah total 300 ah. 300-an. Ini sekarang baru dibuka tanggal 28 kemarin udah 300-an. 300. Iya, makanya jangan kelamaan. Kalau memang persyaratan teman-teman bagus, udah gaskan. Ya, langsung booking fee, ya kan? Kan bisa dicicil juga. Iya. Gitu. Nah, itu untuk biayanya tuh. Ya, paham ya. Kalau memang belum paham, boleh komen ataupun boleh langsung japri aja di 085673361633. Nah, dari sini kita lanjut ke angsurannya. Nah, tadi kita balik ke awal lagi. Harganya sama, cicilan sama, persyaratan pun sama. Nah, kita ke cicilannya. Iya, jadi kalau teman-teman mau ambil rumah subsidi di manapun sekitar Jabodetabek pasti cicilannya sama. Gitu. Jadi untuk yang 10 tahun itu di 1.900.000-an. Itu 10 tahun ya? 10 tahun. Untuk yang 15 tahun di 1.400.000-an. 1.400.000. Kalau yang 20 tahun itu sekitar 1.100.000-an. 1.100.000, Kak? Iya. Sama kayak ngontrak. Iya, sama kayak ngontrak. Ya kan, dan itu flat sampai lunas. Nggak akan ada kenaikan segala macam? Nggak ada. Jadi sampai 15 tahun ke depan, misalkan di ACC-nya 1.400.000 sampai lunas tetap 1.400.000. Dia flat sampai lunas. Nah, keuntungannya apa? Oke, sekarang 1.400.000 mungkin berasa besar. Cuma di saat nanti 10 tahun lagi, di saat penghasilan semakin tinggi, dia tetap. Kalau ngontrak, ya naik, kan gitu. Gaji naik, kontrakan naik. Kalau ini dia tetap flat. Makanya di 10 tahun ke depan mungkin berasanya kayak 500.000. Iya. Dan untuk cicilan itu sudah termasuk asuransi juga, yo. Asuransi maksudnya gimana sih? Ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Iya, namanya kita 10 tahun, 15 tahun ke depan kan kita usia nggak tahu. Nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada yang tahu. Di saat teman-teman memang sudah akad kredit, misalkan baru 2 bulan, 3 bulan, ternyata tidak ada umur nih pemohonnya. Jadi ahli waris, pasangan ataupun anaknya tidak perlu meneruskan lagi. Jadi rumahnya lunas, yo. Rumah dianggap lunas, Kak? Iya. Kalau si debitur meninggal dunia. Iya. Cuma meninggal dunianya karena apa? Iya. Ya, kalau dibunuh bininya. Iya. Jadi atau dibunuh suaminya. Iya. Oh, biar rumah lunas lah. Nah, ya lumayan lah dibunuh kan gitu kan. jangan kayak begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi asuransi itu melihat. Atau meninggal karena diracunin sama pasangannya. Gitu, pakai kopi. Iya kan? Ya, jadi tetap asuransi juga melihat meninggal dunia karena apa? Kalau memang karena sakit, ya karena kecelakaan atau apa, itu biasanya nggak perlu bayar lagi. Jadi rumahnya itu langsung dilunasin sama asuransi. Jadi ahli waris nggak perlu meneruskan lagi. Bayangkan kalau coba misalkan belum punya rumah nih ya, kontrak. Pencari uangnya misalkan meninggal dunia, kontrakan lunas nggak? Enggak, tetap ahli waris mah anak ataupun istri tetap bayar. Iya. Gitu, mikirin lagi tuh bulan depan gimana. Itu dia. Iya. Ya, jadi di angsuran itu sudah termasuk biaya asuransi. Dan angsuran itu yang menentukan itu boleh kita pilih nih, misalkan mau di 10 tahun. Boleh di 15 tahun ataupun di 20 tahun. Cuma balik lagi, tim analis bank yang akan menentukan kira-kira teman-teman cocoknya berapa tahun. Benar. Gitu, karena jadi tim analis bank itu pertama melihat dari penghasilannya berapa sih? Gitu. Yang kedua, tanggungannya berapa sih? Tanggungan itu kan bisa tanggungan pihak ketiga, hutang misalkan, ataupun tanggungan anak. Gitu. Jadi dilihat juga. Sama dari penghasilan udah tadi ya, penghasilan, tanggungan, dan usia. Usia itu juga menentukan ya? Menentukan, ya. Misalkan usianya rata-rata, kalau yang usianya 21 sampai 30, rata-rata nih, biasanya antara 15 tahun dan 20 tahun. 20 tahun. Gitu. Yang usianya 30 sampai dengan 40
bisa di 15 tahun, bisa di 10 tahun. Nah, itu yang udah usia-usia gawat. belum gawat. Nah. Dari 30 sampai 40 tahun. Oh iya, masih 40 ya? Belum, masih ya kan? 40. Kalau dari usia 40 sampai usia 45, nah, bisa di nih. 15 tahun, bisa di 10 tahun. Nah. Karena bank itu melihat dari pensiun. Masa pensiun. Iya, benar. Gitu. Masa pensiun itu ada yang 55, ada yang 58. Nggak mungkin kan usianya 45 dikasih 20 tahun? Nggak mungkin. Umur 65 tahun baru lunas. Mungkin tim analisnya lagi konslet, lagi pusing. Masa sampai usia 65, 70 kan gitu ya? Iya. Wah, udah kalau dia masih produktif ya. Iya. Makanya yang dilihat itu masa produktif sampai masa pensiun. Makanya untuk teman-teman yang memang ambil rumah, usia ngaruh banget. Ya, jadi mumpung masih muda, ambil dari sekarang. Benar. Kalau usia 21, paling nggak di usia 35 ataupun 40 udah lunas rumahnya. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang usia udah 45 masih ada kesempatan. Gitu. Nah, untuk masalah angsuran udah beres tuh. Iya, apalagi? Udah jelas semua nih. Udah jelas semua. Tinggal datangnya doang. Tinggal datangnya doang iya. Ya. Iya, berarti udah paham. Jadi kalau tonton channel YouTube Dedi Bedol ataupun konsumen Dedi Bedol harus paham dulu, gitu. Kalau belum paham, tonton dulu dah semuanya. Iya. Atau datang deh langsung ketemu gue di sini, karena setiap hari gue ada di sini yo. Ada di sini sekarang ya. Mau hari Senin, mau hari Selasa, ya kadang-kadang gue libur hari Senin, kadang-kadang Selasa. Jadi bikin janji dulu yang jelas. Iya, makanya WhatsApp dulu. WhatsApp dulu, karena WA gue juga ada di sini kok. Ya ada tuh di pinggiran juga ada, di pojokan juga ada. Ya tinggal japri aja, disimpan dulu. Di saat memang mau survei, bikin janji temu dulu. Jadi teman-teman bisa ketemu gua di sini, kita bisa ngobrol di sini. Benar. Jangan takut suruh booking, jangan. Yang penting konsultasi dulu. Kalau memang belum paham dari video gua ini, paling nggak pahamin dulu. Gitu. Kalau rumah mah kan emang harus cocok ya. Kalau nggak cocok mah jangan. Kalau rumah itu seumur hidup. Benar. Jangan paksain. Gua nggak cocok di sini, akhirnya gua ngambil di situ, jangan. Gitu. Cuma gua yakin kalau teman-teman sudah ke Pesona Khoripan, insya Allah cocok. Iya. Karena balik lagi ke poin pertama tadi tuh, di saat cari rumah subsidi, harganya sama, cicilan sama, persyaratan sama, kenapa nggak cari yang terbaik? Yo, kualitas ya. Kualitas yang terbaik. Gitu. Ya gua aja jadi marketing aja, lebih pilih-pilih developer ya. Ya gua nggak mau jadi marketing yang nanti ke depannya jadi masalah dengan debitur, gara-gara mungkin legalitasnya nggak jelas gitu kan. Benar. Kalau Pesona Khoripan mah insya Allah. Ya, mungkin itu aja kali informasi yang bisa gue sampaikan ya. Iya, bener, Pak. Jika misalkan masih ada pertanyaan, boleh langsung japri. Mungkin sekian. Ya, mudah-mudahan informasi yang gue berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam dari gue, Dedi Bedol. Salam dari Iyo. Salam dari Pesona Khoripan. Dan jangan lupa di saat berkunjung, carinya Dedi Bedol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.